Hello everyone, selamat pagi, selamat pagi YouTube, halo trader. Um, apa ya? Jadi kita coba menganalisa suatu market dengan menggunakan pola-pola support dan resisten atau supply dan demand ya. Jadi price actionnya gunakan support dan resisten ya. Kita akan mencari peluang-peluang dengan menggunakan pola-pola di support dan resisten. Ini kalau Anda lihat seperti ini kan chart ya, chart di time frame berapa nih 4 jam ya di Soluna USDT Virtual. Jadi garis support atau support line ya atau level di mana terdapat kecenderungan itu harga naik. Nah, karena pembeli yang lebih banyak daripada penjual atau demand itu lebih besar daripada supply. Itu mungkin yang dimaksud dengan support dan resistance. Atau gini ya, supaya lebih mudah dipahami, support dan resisten itu bisa diilustrasikan seperti lantai dan plafon. Nah, ketika apa artinya? Ketika bola mantul ke bawah, dia akan ada pijaknya itu udah lantai itu. Ketika dilempar ke atas, berarti ada tahanannya itu plafon itu dia akan bolak-balik seperti itu. Nah, bola akan mantul ke atas bila membentur lantai. Nah, lantai ini adalah sebagai support. Atau sebaliknya akan mantul ke bawah bila membentur plafon. Nah, itu yang disebut dengan resisten. Nah, garis support itu kan dapat apa ya? Ditarik atau menarik dengan garis-garis mendatar atau titik terendah, titik tertinggi itu dari garis yang disebut dengan garis support. Nah, pada intinya gini teman-teman ya. Jadi garis support dan garis resisten itu tentu bukanlah garis sejaib ya. Nah, yang menyebabkan harga bergerak ataupun turun itu merupakan cerminan psikologi dari para pelaku pasar ya itu sendiri. Nah, pelaku pasar itu terbagi menjadi sekali lagi saya bilang 3 kategori yaitu orang yang membeli, orang yang menjual, dan orang yang tidak melakukan apa-apa. Itulah perilaku dari pasar. Nah, kita akan langsung aja melihat mencari zona-zona dengan price action, support, resistance, dan supply dan demand ya. Kita langsung ke chartnya. Oke, let's go. Oke, kita langsung ke chart ya, teman-teman. Jadi sekali lagi saya bilang support dan resistance terbentuk karena memori masa lalu dan perasaan saat ini. Nah, sekali lagi saya bilang di market tuh cerita tuh selalu berulang-ulang. Jadi kita akan lebih banyak membahas penembasan garis support dan resisten ya. Ada polanya pullback, ada apalah gagal break, seperti ini. Nah, ini teman-teman kita lihat saya langsung kepada pembahasan ya market ya. Ini ada Soluna USDT ya. Kita ngelihat harganya lagi atau kita lihat apa biasa kemarin. Nah, apa? Oke, ini yang analisa saya kemarin saya hapus saja. Oke, saya kalau melihat menganalisa market, saya selalu melihat di depresi paling minim tuh di kalau intraday di 4 jam. Biasanya saya melihat tuh gambaran secara menyeluruh di 1 jam. Biasa yang saya lakukan di 1 jam tuh market tuh kemana, berada di area mana. Biasanya saya memetakan area-area supply dan demand. Cara seperti ini teman-teman. Nah, saya biasa menarik satu garis ya, seperti seperti ini. Saya selalu menarik garis seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini saya ketemukan namanya support di sini, ada supply juga. Ini saya selalu ngomongnya area ya. Saya selalu ngomongnya area ya. Nah, sini area ini ketika di break dia akan cari resisten terdekat itu ada di mana? Ya di sini area ini. Kenapa bisa narik garis di sini kan pasti ada masa lalunya. Lihat ke kiri. Berarti kan saya bilang tuh cerita itu selalu berulang-ulang. Ketika kita narik garis itu berarti ada sejarahnya. Nah, di sini ya. Nah, ini saya
Nah, seperti ini satu contoh aja kasus. Seperti ini ya. Lihat ada tahanan, nggak bisa jebol, beberapa kali ditebus nggak bisa jebol, dan lihat ini akhirnya jebol ya, dia menuju ke supportnya. Nah seperti ini ya teman-teman, nanti kita akan lihat analisanya. Kita akan warnain area ini menjadi supply kita, support kita, seperti ini gambaran di time frame besar ya, sudut pandang daily satu hari, dan kita akan mencari resistannya ada di daerah mana. Nah ini resistannya ya, zona ya, selalu saya ngomongnya zona ya. Daerah sini dia perdekan ya, terakhir dari sini teman. Nah ini break terus nih. Kedua kan ketika support become resisten. Nah, ketika support ini resisten ini bisa tembus, dia akan menjadi support. Nah ini resisten ini become support akan menjadi resisten terdekat. Nah begitu selanjutnya. Ini yang dimaksud dengan zona-zona support resisten seperti ini, dan terjauh ada di sebelah sini. Oke, gitu cerita itu selalu berulang-ulang. Saya bilang di market cerita selalu berulang-ulang, ada zona-zona, ada base rally, ada pijakan-pijakan seperti itu. Ini kita ngelihat dari sudut 1 jam ya, kita sudah paling nggak ngelihat market itu kemana sih, koreksi kemana. Bisa kita beli di pucuk, harapan agak koreksi atau pullback. Nah itu kita akan coba ngelihat peluang-peluang seperti itu. Oke, kita turunkan sudut pandang kita menjadi 4 jam ya. Kalau saya bilang kita turunkan sudut pandang kita jadi 4 jam, ngelihat market di 4 jam itu potensinya kemana ya. Nah ini perhatikan teman-teman, ini yang daily tadi ya, kita sudah daily dan sudah ketemu ya daerah-daerah pijakan-pijakannya seperti ini ya. Nanti sorry, atau gini aja saya jelasin. Di daily kan sudah ketemu, ini adalah support, berapa kali ditembus, karena sideways ini ditembus break, dia mencari resisten terdekat di sini. Nah di sini tuh market kan sudah tidak langsung naik, masih ada membuat base baru. Nah kalau perhatikan area ini, kalau di time frame jam ini kan lama, ini namanya harga itu bermain di area ini ya. Harga itu bermain di area ini dan membuat rally di area ini, kalau di 1 jam akan kelihatan ramai banyak. Nah, kalau kita melihat peluang di trading dengan intraday dengan 4 jam, bisa aja kita melakukan buy daerah sini, targetnya resisten ini, dan SL-nya tentu kecil. Nah, seperti itu. Oke, kita sudah memetakan di time frame 4 jam ya. Dengan precession di sini jangan kalau teman lihat ya, ada area-area ya. Ketika harga naik membuat base baru ya. Di sini lama ketika resisten, candle bisa menembus resisten menjadi support awal, break. Nah di sini pun juga membuat base baru seperti ini ya teman-teman ya. Nah ini kan di 4 jam, di 4 jam tuh bisa kita cari lagi base-nya ya, supply and demand-nya. Nah seperti ini kita bisa lihat area-area menjadi apa, base atau pijakan dari market itu sendiri. Misalnya kayak apa ini, AVAX terhadap USDT, maka saya bilang harga itu tidak mungkin langsung short naik ekstrem banget, enggak, pasti selalu namanya ada pijakan membuat base baru. Oke, kita ngelihat sekarang dalam 4 jam kita sudah melihat peluang-peluang, masih peluang-peluang untuk melakukan koreksi lebih kita sudah punya bayang lah di 4 jam bisa ada koreksi kecil lah. Secara major trendnya masih naik ya. Kita ngelihat peluang itu lebih kecil lagi di 1 jam. Nah, 1 jam kita ngelihat peluang-peluang ya teman-teman. Nah, ini perhatikan di 1 jam ya. Cerita itu selalu saya bilang itu berulang-ulang. Saya tebelin di sini. Kemarin sini ya, analisa kemarin memang di sini saya sudah melakukan buy dari sini ya kemarin. Targetnya memang ada di area sini. Nah, seperti ini teman-teman. Misalnya area ini akan menjadi kunci level kita, kunci perhatian kita ya. Ini area ini. Nah, saya tebelin. Kenapa? Lihat ke kiri, area ini menjadi base yang sangat kuat sekali ya. Tahan-tahan sangat kuat. Nih, perhatikan teman-teman. Saya kasih tanda panah aja biar kita memudahkan. Ini kan base-nya, lihat mana tanda panah. Nah, seperti ini teman-teman. Lihat
lihat nih peluang-peluang di sini ya. Ini berapa kali ya teman-teman? Teman-teman perhatikan ya. Lihat, nah ini berapa kali kita melihat peluang ya. Peluang-peluang ini ya. Nah, lihat. Seperti ini ya. Ini di time frame 1 jam kita sudah melihat peluang ya, 1 jam. Nah, strategi kita gimana sih? Kalau melihat peluang, kalau melihat price action dengan ini merupakan support dan resisten. Ini saya bilang support dan resisten teman-teman yang kita bagikan tadi itu. Kita mencari pola-pola support dan resisten. Nah, di sini ketika kita masuk sudah di 1 jam ya, termasuk melihat ada pola-pola tertahan ya. Ini tertahan di sana, ketika ini break, koreksi lagi, maka target selanjutnya ada di sini. Mungkin dia koreksi lagi terus penembus area ini kan. Kita sudah mempunyai bayangan kemana harga, apakah going up ke atas atau kemana. Itu kita sudah mempunyai suatu rencana. Nah, tapi yang setelah kita menemuin kasus seperti ini, jadi langkah kita adalah apa? Ini kan kemarin sudah analisa target ada sana. Seperti ini harga kan, ini disupport nih teman-teman, harga disupport, break akan mencari resisten terdekat di area sini. Area sini kita lihat ke kiri, terjadi ada kuat sekali ya. Nah, ini lihat kuat sekali, nggak bisa ditembus ini. Perhatikan, ini perhatikan area ini kuat sekali, tidak bisa ditembus. Ya, dia akan seperti saya bilang tadi, kita ilustrasikan ketika bola itu mental ke bawah, ada lantai, maka bola itu akan mental lagi ke atas, di atas itu ada plafon dan mental lagi ke bawah. Nah, seperti ini teman-teman saya bilang, kita perhatikan, nah seperti ini teman-teman. Nah, ketika harga ini, oke, harusnya tak pakai garis hitam aja, oke. Nah, ketika di sini harga kan break dari support, kita misalkan buy daerah sini, target kita ada di sini ya. Oke, satu kita kena. Ketika harga di sini di support ini tidak bisa ditembus. Kenapa tidak bisa ditembus? Kita ngelihat zona kuatnya. Kita ngelihat ke kiri ini ada di sini nih, ada di sini berulang ditembus. Berarti harga itu akan mantul ke bawah lagi ya teman-teman, ke area lantainya lagi. Kan seperti itu saya bilang tadi. Area lantai lagi, dan harga masuk ke sini lagi, dia akan mantul ngetes area ini lagi. Ketika ini mampu dites berulang kali, semakin banyak dites, kemungkinan peluang itu akan ngebreak ke atas ya, seperti itu. Kita itu bayang kita menggunakan price action, support, resistance dalam mengambil suatu keputusan. Oke, satu, kita ngelihat peluang seperti ini, apa yang kita lakukan? Yang pertama, kan kita sudah melihat sejarahnya ke kiri nih. Oh, berarti ini kuat sekali supportnya, berarti akan naik cepat. Terus kalau melihat ini, saya akan melakukan buy. Berarti saya akan menganalisa, oke, saya melakukan peluang buy di sini. Yang kita perhatikan adalah stop loss kita ada di mana? Target kita ada di mana? Nah, itu pertanyaan yang kita ajukan. Nah, jarak stop loss itu pantas nggak dengan reward yang kita dapat? Itu yang kita harus pertanyakan. Apakah worth it atau istilahnya profitable? Apakah kalaupun analisa saya salah, berarti SL saya yang saya tanggung itu berapa besar gitu misalnya. Dengan reward yang saya dapat itu berapa besar gitu misalnya. Oke, ini kasusnya kan di 1 jam ya, time frame 1 jam. Ketika saya buy di sini, berarti kan SL saya harus sembunyi di daerah sini dong, ya nggak? Nah, seperti itu, maka saya misalnya kalau buy daerah sini, saya beli di sini, target saya ada di sini, SL saya pasti sembunyikan di bawah candle ini. Seakal nggak misalnya? Jadi, target yang saya dapat misalnya 14% taking profit saya, dengan tingkat SL saya ada di 10%. Masuk akal, berani masuk, berani. Jadi seperti itu kita lakukan analisa terus-menerus. Oke, kalau itu sesuai dengan target, dan selalu saya bilangkan, kalau trading itulah pasang sabuk pengaman. SL itu stop loss adalah modal dari setiap trading. Ya. Analisa kita kan tidak selalu benar teman-teman. Paling nggak seminggu kita trading 10 kali, paling nggak 6 kali lah. 6 kali kita goal, 4 loss, kan masih untung 6 kali, kan seperti itu teman-teman. Itulah trading, kita semua planning
Makanya buatlah trading plan-nya. Ini satu contoh trading plan saya begini, ya. Tuh, ini contoh trading plan saya. Ketika ini saya sudah melihat, oke, peluang saya kalau profitnya masih aman, ketika lihat peluang worth it dan SL-nya masih aman, maka saya melakukan buy dari sini, buy limit misalnya, target saya ada di sini. Oke, seperti itu. Kira-kira gambaran dari trading plan saya di market cryptocurrency, di AWS, di Binance Richard untuk menganalisa suatu market. Jadi kita cari peluang-peluang itu. Nanti ada lagi chart pattern lagi. Tapi yang paling simpel adalah kita melakukan support dan resistance atau sama supply dan demand dengan price action, kita belajar candlenya. Nah, seperti inilah. Itu teman-teman ya. Sharing kita di pagi ini untuk cara menganalisa suatu market. Oke, thank you, terima kasih. Selamat pagi, suster. Saya di Jogja. Kemarin suster, di Jogja dengan Pak Monsinyur dikasih. Oh.